Cahaya layar laptop menjadi satu-satunya penerangan di apartemen tipe studio milik Elisa malam itu. Jam digital di sudut meja menunjukkan pukul 23.45. Di sebelahnya, semangkuk bubur instan yang sudah dingin tak tersentuh. Mata Elisa bukan tertuju pada pekerjaan kantornya, melainkan pada rincian tagihan kartu kredit yang baru saja masuk ke surel pribadinya. Bukan, itu bukan tagihan miliknya. Nama yang tertera di sana jelas, Citra Andini Pramesti. 25 juta, desis Elisa pelan, suaranya bergetar menahan amarah bercampur lelah. Untuk apa lagi kali ini? Cit? Tas branded? Liburan? Staycation? Palsu? Jari Elisa menggulir rincian transaksi itu. Benar saja. Deretan pengeluaran di butik mewah, restoran fine dining, dan salon kelas atas mendominasi lembar tagihan. Hatinya mencelos. 25 juta rupiah adalah jumlah yang besar. Itu adalah tabungan yang Elisa sisihkan selama 4 bulan terakhir untuk merenovasi atap rumah orang tua mereka di kampung yang mulai bocor. Namun, seperti bulan-bulan sebelumnya selama 6 tahun terakhir, Elisa tidak punya pilihan, atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Ingatannya melayang pada pesan ibunya 2 hari lalu. Elisa, tolong ya. Adikmu sedang sensitif. Jangan sampai ada penagih utang datang ke rumah mertuanya. Kasihan Rian, kasihan nama baik bapak. Kalimat itu adalah mantra pengikat yang melumpuhkan Elisa. Demi nama baik dan ketenangan orang tua yang sudah sepuh, Elisa mengambil peran sebagai tameng tak terlihat. Citra, adiknya yang cantik dan pandai bicara, selalu dipandang sebagai permata keluarga yang sukses menikahi Rian, seorang manajer pemasaran. Orang-orang mengira gaya hidup mewah Citra dibiayai oleh gaji suaminya. Tidak ada yang tahu bahwa gaji Rian hanya cukup untuk cicilan rumah dan biaya hidup dasar. Gaya hidup sosialita Citra? Itu semua disubsidi oleh keringat Elisa, seorang manajer operasional yang hidup irit dan memilih melajang demi fokus pada karir. Dengan berat hati, Elisa membuka aplikasi mobile banking. Jempolnya melayang ragu di atas tombol konfirmasi. Saldo tabungannya akan kembali menyusut drastis. Klik, transfer berhasil. Notifikasi itu muncul, dan uangnya lenyap. Elisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak akan ada yang tahu. Citra bahkan mungkin tidak sadar tagihannya sudah lunas, atau parahnya, menganggap itu memang sudah sewajarnya beres entah bagaimana caranya. Ponsel Elisa bergetar. Sebuah notifikasi Instagram muncul. Citra baru saja mengunggah story. Di layar ponsel, terlihat foto Citra sedang memegang gelas wine, mengenakan gaun sutra baru, dengan keterangan, self-reward after a long week. Thank you Hubi Rian Pratama for spoiling me. Blessed richly fe. Elisa mendengus sinis, tawa getir lolos dari bibirnya. Hubi yang memanjakan, gumamnya pada ruang kosong. Rian bahkan mungkin tidak tahu harga gaun itu setara 2 kali cicilan mobilnya. Besok adalah acara makan malam Thanksgiving. Tradisi yang diadopsi keluarga mereka sejak Rian sering dinas ke luar negeri. Semua keluarga besar akan berkumpul. Elisa tahu persis apa yang akan terjadi. Citra akan menjadi bintang, memamerkan pencapaian semu, sementara Elisa akan duduk di pojok, mendengarkan sindiran halus tentang mengapa di usianya yang ke-32 ia masih belum menikah dan terlihat kurang merawat diri. Elisa bangkit dan membuang bubur dinginnya ke tempat sampah. Rasa laparnya hilang, digantikan oleh gumpalan rasa muak yang sudah sampai di ujung tenggorokan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, kantong mata yang menghitam dan baju tidur kaos yang sudah pudar warnanya. Sampai kapan, El? Tanyanya pada bayangan di cermin. Sampai kapan kamu mau jadi sapi perah yang tidak dianggap? Malam itu, Elisa tidur dengan perasaan tidak tenang. Ia belum tahu bahwa esok hari, di meja makan yang penuh makanan lezat itu, sebuah kalimat sederhana dari mulut adiknya akan menjadi gunting yang memutus tali kesabarannya untuk selamanya.
Rumah orang tua Elisa di kawasan Jakarta Selatan tampak lebih hidup dari biasanya. Aroma panggangan ayam kodok dan sup krim jagung memenuhi udara ketika Elisa melangkah masuk. Di ruang tengah, tawa renyah Citra sudah terdengar mendominasi suasana, seolah dia adalah pusat gravitasi di ruangan itu. "Ah, Mbak El akhirnya datang juga," seru Citra tanpa bangkit dari sofa empuknya. Ia melambaikan tangan, memamerkan gelang emas putih berdesain rumit yang melingkar di pergelangan tangannya. "Lihat deh, Mbak. Hadiah early anniversary dari Rian. Bagus, kan?" Elisa terpaku sejenak. Matanya menyipit mengenali gelang itu. Itu adalah item ketiga dalam rincian tagihan kartu kredit yang ia lunasi tadi malam. Harganya 8 juta rupiah. Elisa menelan ludah yang terasa pahit, lalu melirik Rian yang duduk di sebelah Citra. Pria itu hanya tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Bagus, Cit." "Mahal pasti," jawab Elisa datar, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. "Ya jelaslah. Rian kan gak pernah main-main kalau soal istri," sahut Citra bangga sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Rian tampak ingin membantah, mungkin bingung kapan ia membelikan gelang itu, tapi ia memilih diam demi menjaga suasana. Makan malam pun dimulai. Meja makan penuh dengan hidangan lezat, namun bagi Elisa, setiap suapan terasa seperti menelan kerikil. Ibu dan bapak tampak begitu bahagia, memuji-muji keberhasilan rumah tangga Citra dan betapa beruntungnya adik bungsunya itu. "Bapak bangga sama kamu, Cit, Rian," ucap bapak sambil menyendokkan nasi. "Kalian masih muda tapi sudah mapan. Mobil baru, liburan terus, barang-barang bagus. Nggak kayak sepupumu si Dinda itu, kerjanya ngutang sana-sini bikin malu keluarga." Elisa menunduk, mengaduk-aduk sup di mangkuknya. Ironi itu begitu tajam hingga rasanya ingin meledak. Kalau bapak tahu siapa yang sebenarnya membayar semua kemewahan ini, batin Elisa. "Elisa," panggil ibu tiba-tiba, membuat lamunan Elisa buyar. "Kamu kok makannya sedikit? Lihat itu kantong matamu. Kamu kerja lembur terus tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya? Mobilmu itu loh, sudah bunyi gelodakan kalau lewat polisi tidur. Embok ya ganti." "Lagi banyak pengeluaran, Bu," jawab Elisa singkat, mencoba defensif tanpa membuka aib. "Lagi nabung juga." Tiba-tiba, sendok Citra berdenting keras beradu dengan piring porselen. Semua mata tertuju padanya. Wajah Citra berubah masam, menatap kakaknya dengan tatapan meremehkan yang menusuk. "Alah, Mbak El ini alasan saja," potong Citra dengan nada tinggi yang dibuat-buat. "Ngaku saja kalau emang nggak bisa atur duit. Jangan bikin ibu kepikiran terus." Elisa terperangah. "Maksudmu apa, Cit?" Citra mendengus kasar, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Berhenti minta uang terus, Mbak," ucap Citra sinis, matanya melotot seolah menuduh. "Kalau gajimu nggak cukup buat gaya hidupmu, ya cari kerjaan lain. Jangan sedikit-sedikit lari ke ibu atau bapak, atau bikin susah orang lain. Malu, Mbak? Sudah tua kok jadi beban keluarga. Kita ini mau makan enak, jangan dirusak sama keluhanmu soal duit." Ruang makan mendadak hening. Rian tampak kaget dan menyenggol lengan istrinya. "Yang, kok ngomongnya gitu?" "Biarin, Mas. Biar sadar," bentak Citra. Darah Elisa mendesir naik ke kepala. Telinganya berdengung. Beban? Selama 6 tahun, Elisa tidak pernah meminta sepeser pun dari orang tuanya. Sebaliknya, ia yang diam-diam mentransfer uang bulanan ke rekening ibu agar dapur tetap ngebul. Ia yang membayar asuransi kesehatan bapak. Dan yang paling menyakitkan, ia yang baru saja membayar 25 juta rupiah tadi malam agar Citra bisa duduk di sana memamerkan gelang itu tanpa dikejar debt collector. Elisa menatap mata adiknya. Tidak ada rasa bersalah di sana, hanya arogansi dan ketakutan terselubung bahwa sumber dananya akan macet, sehingga ia memilih menyerang duluan untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri.
Citra sedang memanipulasi situasi, memosisikan Elisa sebagai yang lemah, agar tidak ada yang curiga pada kebohongan finansialnya. Napas Elisa memburu, tapi ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Sesuatu di dalam dirinya, rasa sayang buta yang selama ini membuatnya rela berkorban, tiba-tiba mati. Dingin dan beku. Elisa meletakkan sendoknya perlahan. Ia menyeka mulut dengan serbet, lalu berdiri. "Kamu benar, Cit," kata Elisa. Suaranya tenang, namun memiliki ketajaman yang membuat bulu kuduk Rian meremang. "Mulai malam ini, aku pastikan aku tidak akan menjadi beban lagi. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk urusan yang bukan urusanku. Terima kasih sudah mengingatkan." "Mau kemana, El?" "Makanannya belum habis," tanya ibu cemas, merasakan ketegangan yang tidak wajar. "Kenyang, Bu." Elisa pamit pulang. Ada urusan administrasi keuangan yang harus Elisa hentikan malam ini juga. Tanpa menoleh lagi pada Citra yang masih memasang wajah angkuh, Elisa melangkah keluar rumah. Di dalam mobilnya yang tua, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia mengambil ponselnya. Dengan jari yang mantap, ia membuka aplikasi perbankan. Ia membatalkan semua standing instruction, transfer otomatis, ke rekening kartu kredit Citra. Ia juga menghapus data tagihan Citra dari daftar pembayarannya. Kemudian, ia memblokir akses kartu tambahan yang selama ini dipegang Citra atas nama Elisa. "Selesai?" bisiknya pada kegelapan malam. "Selamat menikmati hidup mandirimu, Citra." Elisa menyalakan mesin mobil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menyetir pulang dengan perasaan sangat ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Perang sudah dimulai, dan Citra baru saja melepaskan tembakan pertama ke arah satu-satunya sekutu yang ia miliki. 2 minggu berlalu sejak malam di rumah orang tua itu. Bagi Elisa, 2 minggu ini terasa ganjil, namun dalam arti yang baik. Pagi itu, Elisa duduk di bengkel langganannya. Mekanik kepercayaan, Pak Ujang, menyerahkan kunci mobil Honda Jazz tuanya sambil tersenyum lebar. "Sudah beres, Mbak El. Shockbreaker depan sudah diganti yang orisinal. AC-nya juga sudah saya servis total. Dijamin gak gelodakan lagi dan dinginnya nyes," lapor Pak Ujang. Elisa mengangguk puas. Biasanya, ia akan meminta Pak Ujang mencari suku cadang bekas yang masih layak pakai atau menunda servis AC demi menghemat pengeluaran. Tapi hari ini, ia membayar tagihan servis sebesar 3,5 juta rupiah dengan kartu debitnya tanpa rasa cemas sedikit pun. Ia mengecek saldo di ponselnya. Angkanya masih sangat sehat. Tidak adanya transfer, siluman, ke rekening Citra membuat arus kas Elisa bulan ini surplus besar. Ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya, bukan karena AC mobil yang dingin, melainkan rasa aman karena memiliki kendali penuh atas hasil keringatnya sendiri. Ternyata begini rasanya gajian untuk diri sendiri, gumamnya pelan saat melaju membelah jalanan Jakarta yang macet. Sementara itu, di sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Pusat, situasi bertolak belakang sedang terjadi. Citra sedang makan siang bersama 3 teman sosialitanya di sebuah restoran Italia. Tawa mereka terdengar riuh, membahas rencana liburan akhir tahun ke Jepang. Citra, yang tidak mau kalah, sudah sesumbar bahwa Rian akan membelikannya tiket kelas bisnis. "Jadi, Cit, tas yang kamu incar kemarin jadi diambil?" tanya Vina, salah satu temannya, sambil memotong steak. "Pasti dong." Rian bilang ambil saja, katanya mumpung ada barangnya. Jawab Citra santai, padahal ia berencana menggunakan kartu kredit yang tagihannya biasa dibayar Elisa. Dalam benak Citra, pertengkaran di meja makan 2 minggu lalu hanyalah drama sesaat. Ia yakin kakaknya itu hanya menggertak. Elisa tidak pernah tega. Elisa selalu luluh. Makan siang selesai. Pelayan datang membawa mesin EDC. "Biar aku yang traktir hari ini, girls," kata Citra dengan gaya meyakinkan. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya,
Kartu utama yang selama ini aman, karena Elisa selalu membayar tagihan minimumnya tepat waktu. Pelayan menggesek kartu itu. Hening sejenak. Maaf, Bu. Transaksinya declinet. Ucap pelayan itu sopan namun volumenya cukup terdengar oleh teman-teman Citra. Wajah Citra memerah padam. Coba lagi. Mungkin mesinnya yang error atau sinyalnya jelek. Pelayan mencoba lagi. Hasilnya sama. Tetap tidak bisa, Bu. Keterangannya insufficient funds atau limit habis. Jantung Citra berdegup kencang. Ia tahu limitnya memang sudah mepet. Tapi seharusnya Elisa sudah melakukan pembayaran rutin tanggal 5 kemarin. Ini sudah tanggal 12. Sebentar, pakai yang ini saja. Citra mengeluarkan kartu cadangan. Ini adalah kartu tambahan, supplementary card, yang induknya atas nama Elisa. Kartu sakti yang selama ini ia pakai untuk belanja kebutuhan darurat atau gengsi mendadak. Pelayan memasukkan kartu itu. Maaf, Bu. Kartunya bloket, kata pelayan itu lagi, kali ini dengan tatapan sedikit kasihan. Keterangannya kartu sudah dinonaktifkan oleh pemegang utama. Dunia Citra seakan berhenti berputar. Dinonaktifkan? Teman-temannya mulai saling pandang, senyum canggung terukir di wajah mereka. Cit, nggak apa-apa. Kita split bill saja ya, bayar sendiri-sendiri. Slavina cepat, mencoba menyelamatkan muka Citra, yang justru membuat harga diri Citra semakin hancur. Dengan tangan gemetar, Citra terpaksa mengeluarkan uang tunai terakhir di dompetnya yang seharusnya untuk belanja bulanan rumah. Ia keluar dari restoran itu dengan langkah buru-buru, meninggalkan teman-temannya yang mulai berbisik-bisik di belakang. Sesampainya di mobil, Citra langsung menyambar ponselnya. Ia menekan nomor Elisa. Tut, tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Dan lagi. Pada panggilan keempat, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Elisa merejek panggilannya. Jari Citra dengan cepat mengetik pesan WhatsApp, amarahnya memuncak menutupi rasa paniknya. Mbak L. Maksudnya apa blokir kartu? Aku malu banget tadi di depan teman-teman. Aktifin lagi sekarang. Tagihan bulan ini juga belum masuk notif lunasnya. Jangan main-main ya, Mbak. Ini urusan nama baik aku. Di kantornya, Elisa membaca pesan yang muncul di layar notifikasi itu. Ia sedang menyeruput kopi latte mahal yang baru dibelinya, sebuah kemewahan kecil yang dulu ia anggap pemborosan. Ia membaca pesan Citra yang penuh tuntutan itu tanpa ekspresi. Dulu, pesan seperti ini akan membuatnya panik dan langsung mencari pinjaman atau dana talangan. Tapi sekarang, ia hanya melihatnya sebagai teks kosong dari seseorang yang tidak tahu diri. Elisa tidak membalas. Ia tidak memblokir nomor Citra. Ia ingin adiknya merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Ia hanya menggeser notifikasi itu ke kiri, menekan tombol hapus, lalu kembali fokus pada layar kerjanya. Sore itu, untuk pertama kalinya, telepon dari pihak bank mulai masuk ke ponsel Citra, menagih pembayaran yang tertunggak. Itu adalah dering telepon pertama dari ribuan dering neraka yang akan segera menghantui hidup Citra. Rumah tangga Citra yang dari luar tampak seperti cover majalah, di dalamnya mulai terasa seperti panci presto yang siap meledak. 3 hari setelah insiden di restoran, Citra duduk di ruang tamu rumahnya dengan lutut gemetar. Ponselnya terus berdering menampilkan nomor-nomor tidak dikenal, kode area Jakarta, kadang nomor seluler acak. Ia tahu siapa mereka, tim penagih bank. Halo? Angkat Citra akhirnya dengan suara berbisik, takut terdengar oleh asisten rumah tangganya. Selamat siang, dengan Ibu Citra Andini? Kami dari bagian penagihan Bank Mega Buana. Tagihan kartu kredit Ibu sudah lewat jatuh tempo 10 hari. Total tagihan tertunggak 28 juta rupiah. Kapan akan dilakukan pembayaran? Suara di seberang sana terdengar tegas, dingin, dan tanpa basa-basi. Saya sedang urus. Ada kesalahan sistem transfer, dalih Citra, alasan klasik yang sudah ia pakai 3 kali hari ini.
Kami tunggu buktinya sore ini sebelum pukul 5, Bu. Jika tidak, denda keterlambatan akan bertambah dan status kredit Ibu akan turun ke kolektibilitas 2. Terima kasih. Sambungan terputus. Citra melempar ponselnya ke sofa. Ia menggigit bibir hingga berdarah. Biasanya, Elisa yang menangani telepon seperti ini jika Citra lupa, atau sengaja lupa, membayar. Elisa yang akan memarahi Citra, tapi kemudian membayarnya juga demi menutup mulut, Bang. Sekarang, benteng itu sudah runtuh. Pintu depan terbuka. Rian pulang kerja lebih awal. Citra buru-buru mengubah ekspresi wajahnya menjadi ceria, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Hai, Mas. Kok pulang cepat? Sapa Citra, menyambut suaminya. Rian tampak lelah namun tersenyum. Iya, tadi meeting batal. Yang, tadi ada surat datang dari bank. Kok amplopnya warna merah ya? Biasanya kan putih. Rian meletakkan sebuah amplop di meja konsol. Jantung Citra seakan berhenti berdetak. Itu surat peringatan. Dengan gerakan cepat yang didorong kepanikan, Citra menyambar amplop itu sebelum Rian sempat membukanya. Oh, ini pasti penawaran promo Chinese New Year, Mas. Biasa, marketing bank suka lebay pakai amplop merah biar dikira angpau. Ia tertawa, tawa yang terdengar sumbang di telinganya sendiri. Rian mengerutkan kening sedikit, merasa ada yang aneh dengan gelagat istrinya yang terlalu agresif, tapi ia mengabaikannya. Oh, ya sudah. Jangan belanja dulu ya, Yang. Bonus tahunan Mas kayaknya cairnya telat bulan depan. Citra mengangguk kaku. Iya, Mas. Aman kok. Aman apanya? Jerit batinnya. Merasa terdesak, keesokan harinya Citra memutuskan memainkan kartu as terakhirnya, Ibu. Ia berkendara ke rumah orang tuanya dengan mata sembab yang sengaja tidak ia tutupi dengan make-up. Sesampainya di sana, ia langsung menghambur ke pelukan ibunya dan menangis terseduh-seduh. Drama dimulai. Mbak El tega banget sama Citra. Bu, isaknya didramatisir. Citra cuma salah ngomong sedikit waktu itu karena lagi capek. Tapi Mbak El langsung memutus tali silaturahmi. Kartu yang dikasih Mbak El buat pegangan Citra kalau ada darurat, tiba-tiba diblokir tanpa bilang. Sekarang Citra butuh buat beli susu dan vitamin anak. Tapi nggak bisa. Tentu saja, Citra tidak punya anak, dan Rian belum punya rencana memiliki momongan. Tapi alasan, kebutuhan rumah tangga, selalu ampuh meluluhkan hati ibu. Wajah ibu langsung keruh. Astagfirullah. Elisa kok jadi pendendam begitu? Ibu telepon dia sekarang. Ibu mengambil telepon rumah dan menekan nomor Elisa. Citra tersenyum tipis di balik tisu yang menutupi wajahnya. Ia yakin, Elisa tidak akan berani melawan ibu. Di kantornya, Elisa melihat nama, rumah ibu, di layar ponsel. Ia menghela napas panjang, sudah menduga momen ini akan datang. Ia mengangkat telepon itu dengan tenang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Elisa, kamu ini apa-apaan? Suara ibu langsung meninggi. Adikmu datang ke sini nangis-nangis. Katanya kamu blokir kartunya? Kamu kok tega membiarkan adikmu kesusahan? Kamu kan tahu gaji Rian itu pas-pasan. Kamu sebagai kakak yang gajinya besar embok yang mengalah sedikit. Buka blokirnya sekarang, kasihan Citra mau belanja kebutuhan. Dulu, Elisa akan langsung meminta maaf dan menuruti perintah itu. Tapi hari ini, Elisa memegang cangkir kopinya erat-erat, menyalurkan kekuatan pada dirinya sendiri. Bu, potong Elisa lembut namun tegas. Kartu yang diblokir itu atas nama Elisa. Tagihannya yang bayar Elisa. Uangnya uang Elisa. Itu bukan hak Citra. Tapi kan kamu kakaknya. Membantu adik itu kewajiban. Membantu dan membiayai gaya hidup itu beda, Bu. Sela Elisa, suaranya mulai bergetar menahan emosi yang bertahun-tahun dipendam. Selama 6 tahun, Elisa bayar puluhan juta buat tas, sepatu, dan liburan Citra.
Elisa nggak pernah ngeluh. Tapi ketika Elisa dibilang, beban, sama Citra di depan Rian dan Bapak, Elisa sadar. Elisa bukan kakaknya di mata Citra. Elisa cuma ATM berjalan. Hening sejenak di seberang sana. Ibu tampak terkejut mendengar nada bicara Elisa yang tidak pernah sedefensif ini. Bu, lanjut Elisa, kali ini lebih rendah, hampir berbisik. Elisa juga ingin punya tabungan. Elisa ingin menikah suatu hari nanti. Elisa ingin punya rumah sendiri. Elisa tidak bisa terus-menerus jadi fondasi rumah tangga orang lain sementara rumah Elisa sendiri belum dibangun. Tolong, Bu, jangan paksa Elisa lagi. Biarkan Citra dan Rian belajar dewasa. Tapi maaf, Bu. Elisa harus kembali rapat. Assalamualaikum. Elisa memutus sambungan. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan tangan gemetar, lalu menarik napas dalam-dalam. Air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa setelah akhirnya berani berkata, tidak, pada ibunya sendiri. Di rumah orang tua, ibu memegang gagang telepon yang sudah mati dengan wajah bingung. Citra menatap ibunya penuh harap. Gimana, Bu? Mbak El mau buka blokirnya? Ibu menatap Citra lamat-lamat. Ada keraguan yang baru tumbuh di mata wanita tua itu. Ucapan Elisa tentang puluhan juta dan gaya hidup terngiang di kepalanya. Ibu mulai menyadari bahwa mungkin ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang putri bungsunya. Elisa sibuk, Cit. Dia matikan teleponnya, jawab ibu pelan. Mungkin kamu harus bicara sama Rian soal keuangan kalian. Citra terbelalak. Rencana B-nya gagal total. Elisa benar-benar sudah berubah. Kini, Citra berdiri sendirian di tepi jurang, dan tanah pijakannya mulai longsor. Sore itu, Citra terpaksa pergi ke toko emas di pasar, menjual gelang anniversary pemberian Rian, yang sebenarnya ia beli sendiri pakai kartu kredit Elisa, dengan harga murah, hanya untuk membayar pembayaran minimum kartu kredit agar telepon dari bank berhenti sejenak. Satu lubang ditutup, tapi lubang lain yang jauh lebih besar sedang menganga lebar menantinya. Rian Pratama bukanlah pria bodoh. Ia adalah seorang manajer yang terbiasa dengan angka dan analisis, namun selama 3 tahun pernikahannya, ia telah menjadi buta karena cinta dan kepercayaan yang berlebihan pada istrinya. Namun, kebohongan finansial seperti sebuah parfum murah. Sekuat apapun kau menyembunyikannya, baunya akan tetap tercium seiring berjalannya waktu. Kecurigaan Rian dimulai dari hal-hal kecil. Ia menyadari Citra kini jarang mengajaknya makan di restoran mewah di akhir pekan. Citra juga mulai sering terlihat gelisah setiap kali ada kurir paket datang ke rumah. Padahal biasanya ia akan dengan bangga memamerkan barang belanjaannya. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu pagi. Saat itu Citra sedang mandi, dan ponselnya yang tergeletak di meja nakas terus bergetar. Rian yang sedang merapikan tempat tidur melirik layar ponsel itu. Anda memiliki pesan suara baru dari 021XXXXXX. Segera hubungi kembali terkait status akun Anda. Rian mengerutkan kening. Ia meraih ponsel itu. Meskipun ia menghormati privasi Citra, instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Ia mencoba membuka ponsel tersebut, namun Citra ternyata sudah mengganti kata sandinya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Mas, ngapain pegang HP aku? Citra muncul dari kamar mandi dengan handuk melilit kepala, wajahnya pucat pasi melihat ponselnya ada di tangan Rian. Tadi ada telepon, yang dari nomor kantor. Kayaknya Bang, jawab Rian tenang, namun matanya menatap tajam ke arah Citra. Kenapa HP kamu dikunci pakai password baru? Citra menyambar ponsel itu dengan kasar. Ya biar aman aja. Zaman sekarang kan banyak hacker. Lagi pula itu paling cuma tawaran asuransi atau pinjol ilegal. Mas nggak usah dengerin. Tapi tadi itu nomor bank yang sama dengan surat merah kemarin. Cit, Selarian, kamu jujur sama aku, kita ada masalah keuangan.
Citra tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana. Mas ini bicara apa sih? Kita baik-baik saja. Bonus kamu kan sebentar lagi cair, jadi aku agak rem belanja bulan ini. Jangan terlalu stres. Ah? Citra segera berlalu ke ruang ganti, namun Rian tidak merasa tenang. Ia teringat ucapan Elisa malam itu, ada urusan administrasi keuangan yang harus Elisa hentikan. Rian memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tahu ia tidak bisa memaksa Citra bicara, maka ia pergi ke sumber yang paling ia percayai namun selama ini ia abaikan, Elisa. Sore itu, tanpa memberitahu Citra, Rian menunggu Elisa di lobi gedung kantor kakaknya. Ketika Elisa keluar, ia terkejut melihat adik iparnya berdiri di sana dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari biasanya. Rian? Ada apa? Tanya Elisa. Mbak, saya butuh bicara. Tolong, jujur sama saya, ucap Rian tanpa basa-basi. Mereka kemudian duduk di sebuah kafe kecil di seberang kantor. Mbak El, apa yang Mbak hentikan malam itu? Tanya Rian langsung. Dan tolong, jangan bilang ini soal perasaan. Saya butuh fakta. Elisa menatap Rian dengan iba. Selama ini, ia mengira Rian adalah komplotan Citra. Namun melihat sorot mata Rian yang jujur dan bingung, ia sadar pria ini hanyalah korban lain dari manipulasi adiknya. Elisa menarik napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah folder dari tasnya. Folder itu berisi salinan mutasi rekening dan rekapan tagihan yang ia buat selama setahun terakhir, sebagai bukti cadangan jika suatu saat ia dituduh macam-macam. Rian, aku sudah berjanji tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Tapi karena kamu datang dan bertanya. Elisa mengangsurkan dokumen itu ke atas meja. Selama 6 tahun, akulah yang membayar gaya hidup Citra. Bukan kamu. Bukan tabungan kalian. Rian membuka folder itu. Tangannya mulai gemetar saat melihat deretan angka yang fantastis. Tagihan perhiasan, tas mewah, hingga cicilan kartu kredit atas nama Citra yang lunas setiap bulan melalui transfer dari rekening Elisa. Ini gelang yang dia bilang hadiah dariku, bisik Rian, menunjuk salah satu transaksi senilai 8 juta rupiah. Tapi aku tidak pernah membelinya. Aku bahkan tidak tahu dia punya kartu kredit dari bank ini. Dia punya 3, Rian. Semuanya mencapai limit setiap bulan. Dan selama ini, aku yang menutupinya karena ibu selalu memintaku untuk menjaga nama baik keluarga kita di depanmu. Jelas Elisa dengan nada pahit. Rian menyandarkan punggungnya di kursi, merasa dunianya runtuh. Ia merasa seperti pecundang yang hidup di dalam istana pasir. Selama ini ia bekerja keras, memberikan seluruh gajinya pada Citra untuk dikelola, berpikir bahwa mereka hidup mapan karena kepiawaian Citra mengatur uang. Ternyata, itu semua adalah subsidi dari kakak iparnya. Kenapa Mbak berhenti? Tanya Rian pelan. Karena malam itu dia merendahkanku, Rian. Dia memanggilku beban di depanmu dan orang tuaku, saat aku baru saja melunasi 25 juta utangnya malam sebelumnya. Aku sadar, pengorbananku bukan lagi bantuan, tapi racun yang membuatnya jadi monster. Rian terdiam cukup lama. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu telah memeras Mbak secara tidak langsung. Jangan minta maaf padaku, Rian. Pulanglah. Selesaikan ini dengan istrimu. Karena menurut perhitunganku, tagihan bulan ini sudah menumpuk dengan bunga dan denda. Jika tidak dibayar minggu ini, pihak bank akan datang ke rumah kalian. Rian bangkit, membawa folder itu dengan tangan yang mengepal. Ia tidak pulang dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Sementara itu, Elisa menatap kepergian Rian dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, badai besar akan segera menghantam rumah tangga adiknya, dan kali ini, ia tidak akan mengulurkan tangan untuk menahan payung. Malam itu, rumah Citra dan Rian terasa sangat sunyi.
Citra duduk di sofa sambil asyik memilah-milah katalog pakaian di ponselnya, mencoba mengalihkan kecemasan dari dering telepon bank yang terus menghantuinya. Ketika pintu depan terbuka, ia memasang senyum manis andalannya. "Mas, kok lama banget? Aku sudah pesan makanan online tadi." Ucapan Citra terhenti. Rian tidak menyapanya. Pria itu berjalan lambat, lalu meletakkan sebuah folder coklat di atas meja kopi tepat di depan Citra. Bunyi debuman folder itu terdengar seperti vonis hakim di telinga Citra. "Apa ini, Mas?" tanya Citra. Suaranya sedikit bergetar. "Buka saja," jawab Rian dingin. Ia tidak melepas jaketnya, seolah-olah ia tidak berencana untuk tinggal lama di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Citra membuka folder tersebut. Matanya membelalak melihat tumpukan mutasi rekening atas nama Elisa Pramesti, dengan lingkaran-lingkaran merah pada setiap transfer yang masuk ke akun kartu kreditnya. Ada juga catatan utang-utang lama yang ternyata selama ini diselesaikan oleh kakaknya. "Mas, ini, dari mana Mas dapat ini? Mbak El sengaja ya mau mengadu domba kita." Citra mencoba menyerang balik, taktik pertahanan terakhirnya. "Dia itu iri, Mas. Dia nggak suka lihat kita bahagia." "Iri?" Rian tertawa getir. "Iri pada apa, Cit? Iri pada istrimu yang setiap hari berbohong padaku? Iri pada kemewahan yang ternyata hasil memeras darah kakaknya sendiri? Selama ini aku bangga padamu, Cit. Aku pikir kamu hebat mengelola uang gajiku yang pas-pasan. Ternyata kamu menjadikanku badut di depan keluargamu. Aku cuma mau kita kelihatan sukses, Mas. Aku nggak mau kita dipandang rendah." Teriak Citra mulai histeris. "Sukses itu dibangun, bukan dipalsukan dengan uang orang lain," bentak Rian. Pertama kalinya ia membentak Citra dengan begitu keras. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Kamu menyebut Elisa beban. Kamu menghinanya di depan bapak dan ibu, padahal tanpa dia, mungkin kita sudah diusir dari rumah ini karena utang-utangmu." Citra jatuh terduduk di lantai, mulai menangis terseduh-seduh. "Aku akan berubah, Mas. Aku janji. Kita minta tolong Mbak El sekali lagi saja. Kali ini saja buat tutup tagihan bulan ini. Bank sudah mulai telepon terus." Rian menatap istrinya dengan rasa jijik yang tak lagi bisa disembunyikan. "Minta tolong? Setelah apa yang kamu katakan padanya? Kamu benar-benar tidak punya urat malu." Tiba-tiba, bel rumah berbunyi dengan nada yang kasar dan berulang-ulang. Rian berjalan ke depan dan membuka pintu. Di sana berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit, membawa map hitam. "Selamat malam. Betul dengan Ibu Citra Andini? Kami dari tim lapangan Bank Artha. Kami diperintahkan untuk melakukan penagihan langsung karena tidak ada respons atas surat peringatan kami." Suara itu terdengar sampai ke ruang tengah. Citra membeku. Rahasianya kini benar-benar telanjang di depan suaminya, dan dunia luar mulai mendobrak masuk ke dalam istana pasirnya. Rian menoleh ke arah Citra yang meringkuk di lantai, lalu kembali menatap para penagih itu. "Silakan bicara dengan istri saya. Dia yang bertanggung jawab atas semua transaksi itu." Rian tidak mengusir mereka, tapi ia juga tidak membela Citra. Ia melangkah masuk ke kamar, mengambil tas kerjanya, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian. "Mas, kamu mau kemana? Mas, jangan tinggalin aku," jerit Citra panik, mencoba mengejar Rian sambil mengabaikan para penagih di pintu. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Cit. Apakah wanita yang tidur di sampingku selama 3 tahun ini adalah orang yang kukenal, atau hanya orang asing yang pandai bersandiwara?" ucap Rian datar. Malam itu, Rian pergi meninggalkan rumah. Citra ditinggalkan sendirian menghadapi dua orang asing yang menuntut uang yang tidak ia miliki. Di luar, hujan mulai turun, seolah ikut mengiringi runtuhnya kehidupan mewah yang selama ini ia banggakan. Citra mencoba menelepon Elisa puluhan kali, namun kali ini, nomornya telah masuk ke dalam daftar blokir. Penyelamatnya telah pergi,
dan bentengnya telah roboh. Pagi itu, suasana di kantor Elisa terasa begitu produktif. Elisa baru saja menyelesaikan presentasi proyek tahunan yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari direksi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pikirannya tajam dan fokus karena tidak lagi terbagi oleh kekhawatiran finansial yang mendesak. Namun, ketenangan itu terus terusik oleh getaran ponsel di atas mejanya. Nama, Ibu, terus muncul. Elisa menghela napas, membawa ponselnya ke ruang istirahat yang sepi untuk menjawabnya. Halo, Bu. Elisa, kamu harus pulang sekarang ke rumah Ibu. Ini kacau. El benar-benar kacau. Suara ibu terdengar gemetar, ada suara isakan di latar belakang yang sangat Elisa kenali sebagai suara Citra. Ada apa lagi, Bu? Elisa sedang kerja. Rian minta cerai. El, dia datang ke rumah bapak tadi pagi, mengembalikan Citra dan membawa semua koper. Dia bilang dia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Citra sampai pingsan tadi. El, kamu harus bantu bicara sama Rian. Tolonglah adikmu. Elisa memejamkan mata sejenak. Ia sudah menduga ini akan terjadi, namun ia tidak menyangka Rian akan bertindak secepat itu. Bu, Elisa sudah bilang, Elisa tidak mau ikut campur lagi. Masalah Rian dan Citra itu urusan rumah tangga mereka. Tapi ini soal uang juga. Tadi ada orang bank datang ke rumah bapak mencari Citra. Malu? El, bapak sampai sesak napas karena malu dilihat tetangga. Citra bilang ini semua gara-gara kamu tiba-tiba memutus bantuan tanpa bicara. Kamu tega lihat keluarga kita hancur. Mendengar tuduhan itu, rasa simpati Elisa menguap. Bu, yang menghancurkan keluarga bukan Elisa. Yang membuat utang itu Citra, yang berbohong itu Citra, dan yang menghina Elisa di depan semua orang juga Citra. Elisa hanya berhenti menjadi korban. Maaf, Bu, Elisa tidak bisa pulang. Elisa memutus sambungan. Ia kembali ke meja kerjanya, namun hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia tahu, kebenaran adalah obat yang pahit, dan sekarang seluruh keluarganya sedang dipaksa meminumnya. Sementara itu, di rumah orang tua, ruang tamu terasa sangat mencekam. Bapak duduk di kursi goyangnya dengan wajah pucat, tangannya memegang dada. Di depannya, Citra bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung. Ini semua salah Mbak El, Pak? Dia sengaja mau menghancurkan aku. Rintih Citra. Diam kamu, Citra, bentak bapak tiba-tiba. Suaranya tidak keras, tapi penuh penekanan yang membuat Citra bungkam seketika. Rian tadi menunjukkan semuanya. Dia menunjukkan mutasi rekening Elisa. Bapak tidak menyangka, selama ini kamu makan dan bergaya dari uang kakakmu, sementara kamu menghinanya seperti sampah. Tapi, Pak, cukup. Bapak malu. Bapak mendidik kamu bukan untuk jadi penipu. Bapak bangkit dengan susah payah. Jangan harap Bapak akan meminta Elisa membantumu lagi. Selesaikan urusanmu dengan bank. Kalau perlu, jual semua barang mewah yang kamu pamerkan itu. Bapak tidak mau ada penagih utang lagi yang menginjakan kaki di rumah ini. Citra terpaku. Ia menatap ibunya, mencari pembelaan, namun ibu hanya bisa menangis sambil memalingkan muka. Ibu kini sadar bahwa kasih sayangnya yang buta selama ini justru telah mencelakakan putri bungsunya. Di sisi lain kota, Rian duduk di sebuah kafe remang-remang, menatap surat gugatan cerai yang baru saja ia konsultasikan dengan pengacara. Hatinya hancur, bukan hanya karena uang, tapi karena pengkhianatan kepercayaan yang begitu dalam. Ia teringat bagaimana ia sering merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kemewahan lebih bagi Citra, tanpa tahu bahwa istrinya telah mencuri kemewahan itu dari kakaknya sendiri. Malam itu, Citra menyadari satu kenyataan pahit. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Satu persatu pintu tertutup. Dan di tengah kehancurannya, ia baru menyadari bahwa selama ini, satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya tanpa syarat,
yang rela berkorban dalam diam, adalah orang yang paling keras ia sakiti. 1 minggu setelah Rian pergi, realitas menghantam Citra dengan kekuatan penuh. Rumah yang selama ini ia tempati bersama Rian ternyata adalah rumah kontrak atas nama Rian, dan masa sewanya akan berakhir dalam 2 bulan. Rian telah menghentikan semua akses dana dan hanya meninggalkan sejumlah uang di rekening bersama untuk biaya hidup dasar Citra sementara ia mengurus perceraian. Citra terjepit. Tagihan dari 3 bank berbeda kini sudah mencapai tahap peringatan terakhir. Telepon rumah orang tuanya tak berhenti berdering, membuat bapak semakin murung dan jatuh sakit. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Citra mencoba melakukan hal yang selama ini tidak pernah ia bayangkan, menjual barang-barang miliknya. Ia membawa 3 tas desainer dan beberapa perhiasan ke sebuah toko barang pre-loved mewah di sebuah mall. Ia berharap bisa mendapatkan setidaknya 100 juta rupiah untuk menutupi utang-utang yang paling mendesak. "Maaf, Bu Citra," ucap pemilik toko setelah memeriksa tas-tas tersebut dengan teliti melalui kaca pembesar. "Tas yang ini dan yang merah, kami tidak bisa terima. Ini kualitas mirror, imitasi super, bukan asli." Wajah Citra memanas. "Apa? Tidak mungkin. Saya beli ini mahal sekali. Mungkin ibu tertipu penjualnya, atau ini memang bukan barang otentik. Untuk tas yang satu ini, kondisinya sudah ada cacat di bagian sudut. Kami hanya bisa hargai 8 juta. Dan perhiasan ini emas muda, nilainya tidak setinggi yang ibu bayangkan." Total taksiran yang didapat Citra bahkan tidak sampai 20 juta rupiah. Padahal, di media sosialnya, ia memamerkan tas-tas itu seolah harganya ratusan juta. Citra keluar dari toko itu dengan langkah gontai. Ia baru tersadar bahwa kemewahan yang ia bangun ternyata serapuh itu. Bahkan barang-barang yang ia beli dengan uang curian dari Elisa pun banyak yang palsu demi mengejar kuantitas pameran. Di tengah keputusasaannya, Citra pergi ke kantor Elisa. Ia menerobos masuk ke lobi dan menunggu di sana selama 3 jam sampai jam pulang kantor. Saat Elisa muncul, Citra langsung menghadangnya di depan pintu lift. Penampilan Citra sudah jauh berbeda. Rambutnya kusut, matanya sembab, dan ia tidak lagi mengenakan baju bermerek. "Mbak, tolong, Mbak. Sekali ini saja," ratap Citra di depan banyak orang. Beberapa rekan kerja Elisa mulai berbisik-bisik. Elisa tidak merasa malu. Ia justru merasa tenang. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk tidak ikut campur, lalu menatap adiknya dengan tatapan yang kosong. "Mau apa lagi, Cit? Aku mau dipenjara, Mbak. Orang bank bilang mereka akan lapor polisi kalau aku nggak bayar tunggakan minggu ini. Rian mau cerai. Bapak sakit-sakitan karena aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Mbak El." Elisa menarik napas panjang. "Kamu punya dirimu sendiri, Cit. Itu yang selama ini kamu lupakan karena terlalu sibuk jadi orang lain. Mbak punya uangnya, kan? Aku tahu Mbak baru dapat bonus. Pinjamkan aku 50 juta saja, aku janji akan cicil." Elisa tersenyum kecil, sebuah senyuman yang menyakitkan. 50 juta? Cit, itu uang yang seharusnya bisa aku pakai untuk uang muka rumahku sendiri. Itu uang yang aku kumpulkan dengan lembur sampai tipes. Sementara kamu posting foto makan di hotel bintang 5 pakai kartu kreditku. Mbak tega. Tega adalah ketika kamu membiarkan aku membayar utangmu selama 6 tahun lalu menyebutku beban di meja makan, jawab Elisa tegas. Kamu ingin selamat? Jual mobilmu. Pindah ke kos-kosan. Cari kerja. Mulailah hidup sebagai manusia normal, bukan sebagai hantu yang makan keringat kakaknya. Aku tidak akan memberimu 1 rupiah pun lagi. Bukan karena aku tidak punya, tapi karena aku ingin kamu hidup sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai parasit. Elisa melangkah pergi, melewati Citra yang jatuh terduduk di lantai lobi sambil menangis sesenggukan. Elisa tidak menoleh lagi. Ia masuk ke mobilnya, mobil yang kini mesinnya halus dan AC-nya dingin, lalu menyetel musik klasik yang menenangkan.
Malam itu, Elisa memesan tiket liburan ke Bali untuk dirinya sendiri. Sebuah perayaan kecil untuk kebebasan yang baru saja ia menangkan sepenuhnya. Bulan berikutnya menjadi bulan yang paling kelam dalam hidup Citra. Apa yang selama ini ia takutkan benar-benar terjadi. Seluruh dunia tahu tentang kebohongannya. Pihak bank akhirnya mengirimkan kurir untuk memasang stiker peringatan di kendaraan dan mengirim surat sita ke alamat rumah yang ia tempati. Rian, yang sudah bulat dengan keputusannya, resmi mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Tidak ada negosiasi, tidak ada kesempatan kedua. Rian bahkan mengganti nomor teleponnya dan hanya berkomunikasi melalui pengacara. Pukulan telak lainnya datang dari lingkungan sosialnya. Teman-teman, sosialita, yang dulu selalu mengerumuninya tiba-tiba menghilang. Grup WhatsApp yang biasanya ramai dengan rencana arisan mewah mendadak sepi setiap kali Citra mengirim pesan meminta bantuan. Bahkan, Vina, teman yang paling sering ia traktir, memblokir nomornya setelah Citra mencoba meminjam uang 5 juta rupiah. Ternyata mereka cuma teman untuk uangku, bukan temanku. Isak Citra di kamar lamanya di rumah orang tua. Ia kini terpaksa kembali tinggal di kamar masa kecilnya yang sempit. Lemari besarnya yang dulu penuh dengan baju desainer kini kosong. Sebagian besar sudah dijual di pasar barang bekas dengan harga jatuh hanya untuk menyambung hidup dan membayar cicilan minimum yang mencekik. Sementara itu, kondisi Bapak kian menurun. Stres akibat kedatangan penagih utang dan rasa malu pada tetangga membuat tekanan darahnya tak terkendali. Suatu malam, Bapak harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung ringan. Di lorong rumah sakit yang dingin, Ibu duduk lemas. Ia tidak punya uang simpanan karena selama ini uang dapur sering ia sisihkan diam-diam untuk membantu. Kekurangan, Citra. Ibu menatap Citra yang duduk di pojok dengan wajah pucat. Cit, biaya administrasi rumah sakit harus dibayar sekarang. Ucap ibu pelan, suaranya parau. Ibu tidak punya uang lagi. Tabungan Bapak sudah habis untuk bayar utang motormu bulan lalu. Citra hanya bisa menunduk, meremas jemarinya yang kini tak lagi dihiasi cincin berlian. Citra juga nggak ada uang, Bu. Ibu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh penyesalan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ibu menelepon Elisa. Ia merasa sangat malu, namun nyawa suaminya adalah taruhannya. Elisa datang 30 menit kemudian. Ia melangkah dengan tenang, mengenakan pakaian kantor yang rapi, memancarkan aura kemandirian yang kuat. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju bagian administrasi dan menggesek kartu debitnya untuk membayar uang muka perawatan Bapak. Setelah urusan administrasi selesai, Elisa menghampiri ibu dan adiknya. Bapak sudah di dalam? Tanya Elisa datar. Sudah, El. Terima kasih, maafkan ibu ya. El, tangis ibu pecah. Ibu salah sudah terlalu memanjakan Citra dan memojokkanmu. Elisa memeluk ibunya sebentar, namun matanya menatap tajam ke arah Citra yang duduk tak jauh dari sana. Citra tidak berani menatap balik. Ia merasa sangat kecil, sangat kotor, dan sangat tidak berguna. Aku bayar biaya rumah sakit ini untuk Bapak, bukan untuk membersihkan kekacauan yang Citra buat, kata Elisa dengan suara yang cukup keras agar adiknya mendengar. Setelah Bapak sembuh, aku akan membawa Bapak dan Ibu tinggal bersamaku di apartemen yang lebih kecil agar lebih terpantau. Dan rumah ini, sebaiknya dijual saja untuk melunasi sisa utang Citra agar Bapak bisa tenang di masa tuanya. Citra tersentak. Dijual? Terus aku tinggal di mana, Mbak? Elisa menoleh perlahan. Kamu sudah dewasa, Cit. Kamu punya tangan dan kaki yang sehat. Cari kos-kosan, cari kerja. Mulailah dari nol seperti yang aku lakukan dulu saat kamu asyik berfoya-foya. Ini adalah terakhir kalinya aku mengeluarkan uang untuk masalah yang bersumber darimu. Malam itu, di bawah lampu rumah sakit yang temaram, Citra menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Hartanya, suaminya, reputasinya, dan sekarang, rumah tempatnya berlindung.
Semuanya hancur karena keserakahan yang ia sebut sebagai gaya hidup. 3 bulan setelah malam di rumah sakit, kehidupan keluarga Pramesti berubah total. Sesuai keputusan Elisa, rumah keluarga mereka akhirnya terjual. Sebagian besar hasilnya habis digunakan untuk melunasi sisa utang kartu kredit Citra yang berbunga selangit dan beberapa pinjaman bawah tangan yang selama ini Citra sembunyikan dari siapapun. Bapak dan ibu kini tinggal bersama Elisa di sebuah unit apartemen 2 kamar yang nyaman dan tenang. Meski lebih kecil dari rumah mereka dulu, suasana di sana jauh lebih damai. Tidak ada lagi gedoran pintu dari penagih utang atau dering telepon yang mengancam. Namun, tidak ada tempat bagi Citra di sana. Citra kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah pinggiran Jakarta, dekat dengan kawasan industri. Kamar itu hanya berisi 1 kasur tipis, sebuah lemari plastik, dan kipas angin kecil yang berderit setiap kali dinyalakan. Tidak ada lagi pendingin ruangan, AC, tidak ada lagi spray sutra, dan tidak ada lagi layanan asisten rumah tangga. Pagi itu, Citra terbangun oleh alarm ponselnya pukul 5 pagi. Ia harus bersiap-siap karena ia baru saja diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik tekstil. Gajinya hanya sedikit di atas upah minimum. Sebuah angka yang dulu biasanya ia habiskan hanya untuk sekali makan siang dengan teman-temannya. Dengan tangan yang kini tak lagi halus karena harus mencuci bajunya sendiri, Citra menyetrika kemeja polosnya. Ia menatap cermin buram di kamar kosnya. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya kehilangan binar keangkuhan, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai terlihat seperti orang yang punya pijakan. Di sisi lain kota, Elisa sedang menikmati kopi paginya di balkon apartemen sebelum berangkat kerja. Karirnya sedang berada di puncak. Ia baru saja mendapatkan promosi sebagai direktur operasional. Keuangannya sangat sehat, dan ia baru saja membeli sebuah rumah mungil di daerah sejuk untuk masa pensiun orang tuanya nanti. Ponsel Elisa bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang kini ia buka blokirnya, namun ia simpan tanpa nama. Mbak El, hari ini hari pertama aku kerja. Aku naik ojek dan bawa bekal nasi goreng dari kosan. Terima kasih sudah membiarkanku jatuh. Mbak, kalau Mbak nggak lepas tanganku waktu itu, mungkin sekarang aku sudah benar-benar hancur atau di penjara. Aku akan cicil uang rumah sakit Bapak tiap bulan, meskipun cuma sedikit. Maafkan aku. Elisa membaca pesan itu perlahan. Tidak ada lonjakan emosi yang berlebihan, hanya sebuah helaan napas lega yang panjang. Ia tidak membalas pesan itu dengan janji-janji manis, ia hanya mengetik 1 kalimat pendek. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Semangat kerjanya. Sore harinya, sidang putusan cerai Citra dan Rian dibacakan. Rian hadir dengan pengacaranya, sementara Citra datang sendiri dengan seragam kerjanya yang sederhana. Rian tampak terkejut melihat perubahan penampilan Citra. Tidak ada amarah lagi di mata Rian, yang tersisa hanyalah rasa asing. Kamu terlihat lebih hidup, Cit. Ucap Rian singkat saat mereka berpapasan di koridor pengadilan. Aku baru belajar jadi manusia. Rian. Maaf untuk semuanya, jawab Citra dengan suara rendah. Mereka bersalaman untuk terakhir kalinya sebelum resmi menjadi orang asing. Citra berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Ia kehilangan suaminya, ia kehilangan hartanya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berutang pada siapapun. Ia pulang dengan bus kota yang sesak, merasai setiap tetes keringatnya sendiri, dan menyadari bahwa harga diri ternyata tidak bisa dibeli dengan kartu kredit orang lain. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan keluarga Pramesti. Kehidupan Elisa kini ibarat air telaga yang tenang setelah diguncang prahara. Tidak ada lagi pesan singkat yang memicu serangan jantung di tengah malam, tidak ada lagi tagihan misterius, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Elisa duduk di ruang tamu apartemennya, mengamati bapak yang sedang asyik merawat tanaman hias di balkon. Kesehatan bapak pulih total.
Wajahnya yang dulu pucat kini kembali segar, sebagian besar karena beban pikiran yang selama ini menghimpitnya telah diangkat oleh Elisa. Ibu pun berubah. Beliau tidak lagi menuntut Elisa untuk menjadi malaikat bagi Citra. Sebaliknya, ibu kini belajar menghargai setiap tetes keringat putri sulungnya. "El, ini ada kiriman paket dari Citra," ucap ibu sambil membawa sebuah kotak kecil ke ruang tamu. Elisa membukanya. Di dalamnya terdapat sehelai syal rajutan tangan dan sebuah amplop coklat kecil. Elisa membuka amplop itu. Isinya uang tunai sebesar Rp500.000 dan secarik kertas. "Mbak El, ini cicilan ke-12 untuk uang rumah sakit Bapak. Syalnya aku buat sendiri di waktu luang setelah pulang pabrik. Aku tahu ini belum sebanding dengan puluhan juta yang Mbak keluarkan dulu. Tapi ini murni dari gajiku tanpa utang. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk merasa bangga pada diriku sendiri." Elisa mengusap permukaan syal yang kasar namun hangat itu. Ia tersenyum tipis. Ini adalah pembayaran pertama yang ia terima dalam 6 tahun yang benar-benar memberikan kepuasan batin. Bukan soal nominalnya, tapi soal perubahan jiwa di baliknya. Di pabrik tempatnya bekerja, Citra kini dikenal sebagai karyawan yang ulet. Ia tidak lagi dipanggil Sosialita atau si cantik. Ia adalah Citra, staf admin yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Teman-temannya kini bukan lagi para kolektor tas mewah, melainkan sesama buruh pabrik yang berjuang untuk keluarga mereka. Suatu sore, Citra melihat Vina, temannya yang dulu, di sebuah mal saat ia sedang membeli kebutuhan pokok. Vina tampak sedang berdebat sengit dengan seorang pria di depan sebuah butik. Wajahnya terlihat penuh tekanan, persis seperti wajah Citra setahun lalu. Citra tidak menghampirinya. Ia hanya menatap dari jauh, merasa ngeri sekaligus bersyukur bahwa ia sudah keluar dari lingkaran setan yang melelahkan itu. Kejutan lain datang bagi Elisa di kantornya. Ia terpilih menjadi salah satu Women of the Year di industri logistik. Saat sesi wawancara, wartawan bertanya apa rahasia kesuksesannya dalam menjaga integritas dan performa di tengah tekanan. Elisa menjawab dengan tenang, "Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak dirimu, meskipun itu datang dari orang yang paling kamu sayangi. Karena mencintai orang lain tidak boleh dilakukan dengan cara menghancurkan diri sendiri." Malam itu, Elisa merayakan keberhasilannya dengan makan malam sederhana bersama bapak dan ibu di rumah. Tidak ada kemewahan yang dipaksakan, hanya tawa tulus dan makanan rumahan yang lezat. Elisa menyadari bahwa kebebasan finansial bukan hanya soal memiliki banyak uang, tetapi soal tidak adanya orang lain yang memiliki kendali atas hidup dan hasil kerja keras kita. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah kabar datang dari Rian. Pria itu mengirimkan undangan pernikahan. Ia telah menemukan seseorang yang baru, seorang wanita yang hidup sederhana dan jujur. Elisa melihat undangan itu dengan senyum lega. Ia turut bahagia untuk Rian, pria yang sempat hancur bersamanya dalam kebohongan Citra. Elisa menyimpan undangan itu, lalu kembali menatap ke arah jendela. Langit Jakarta malam itu cerah. Ia merasa hidupnya baru saja benar-benar dimulai di usia yang ke-33. Tanpa utang, tanpa beban, dan tanpa rasa bersalah. 3 tahun telah berlalu sejak malam Thanksgiving yang mengubah segalanya. Elisa berdiri di depan jendela kaca besar di kantor barunya yang terletak di lantai 40 sebuah pencakar langit di kawasan Sudirman. Di meja kerjanya, sebuah plakat kristal bertuliskan, Chief Executive Officer, berkilau tertimpa cahaya matahari sore. Karirnya melesat bukan karena keberuntungan, melainkan karena energi yang dulu habis untuk memadamkan api, masalah Citra, kini ia curahkan sepenuhnya untuk membangun mimpinya sendiri. Sore itu, Elisa memiliki janji istimewa. Ia menyetir mobil SUV keluaran terbaru, hasil jerih payahnya sendiri, menuju sebuah perumahan asri di pinggiran kota. Ia berhenti di depan sebuah rumah minimalis dengan taman kecil yang dipenuhi bunga matahari. Seorang wanita keluar dari rumah itu.
Ia mengenakan pakaian kasual yang rapi, wajahnya tampak segar tanpa polesan riasan tebal yang dulu selalu ia gunakan untuk menutupi rasa cemas. Itu adalah Citra. "Mbak L. Masuk, Mbak," sapa Citra dengan senyum tulus. Di dalam rumah itu, suasananya sangat berbeda dengan apartemen mewah Citra yang dulu. Semuanya sederhana, fungsional, dan yang paling penting, semua barang di sana sudah lunas dibayar. Citra kini mengelola bisnis catering kecil-kecilan dari rumah setelah memutuskan berhenti dari pabrik 2 bulan lalu. "Ini cicilan terakhir untuk uang rumah sakit Bapak, Mbak," ucap Citra sambil menyerahkan sebuah amplop. "Dan ini, catatan total uang yang Mbak keluarkan untukku selama 6 tahun itu. Aku tahu aku mungkin butuh seumur hidup untuk melunasinya, tapi aku tidak akan berhenti mencicilnya." Elisa menerima amplop itu, namun ia tidak membukanya. Ia menatap adiknya lamat-lamat. "Cit, uang ini tidak akan pernah bisa membeli kembali 6 tahunku yang hilang. Tapi melihatmu bisa berdiri di atas kakimu sendiri hari ini, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Citra menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mbak benar. Dulu aku pikir Mbak itu jahat karena membiarkanku jatuh. Tapi sekarang aku sadar, kalau Mbak terus menangkapku, aku tidak akan pernah belajar cara berjalan." Mereka kemudian berangkat bersama menuju rumah baru Bapak dan Ibu, sebuah rumah yang dibeli Elisa dengan tunai setahun lalu. Di sana, mereka merayakan ulang tahun Bapak yang ke-65. Tidak ada drama, tidak ada pamer barang mewah, dan tidak ada sindiran. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang telah hancur dan berhasil menyusun kembali puing-puingnya menjadi bangunan yang jauh lebih kokoh. Saat makan malam, Ibu menatap kedua putrinya dengan haru. "Ibu bersyukur masih diberi umur untuk melihat kalian akur seperti ini. Elisa yang kuat, dan Citra yang sudah dewasa." Elisa menyesap tehnya, merasakan kedamaian yang meresap hingga ke tulang. Ia teringat masa-masa ia harus makan mie instan demi membayar kartu kredit Citra. Ia teringat rasa sakit hati saat dihina sebagai beban. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh. Kisah Elisa Pramesti adalah bukti bahwa kebaikan tanpa batasan bukanlah cinta, melainkan penghancuran diri sendiri. Dengan berani berkata, "Cukup," Elisa tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi kesempatan bagi adiknya untuk menemukan harga diri yang sebenarnya. Malam itu, saat Elisa pulang ke rumahnya yang sunyi namun penuh kehangatan, ia menuliskan sesuatu di buku harian digitalnya. "Kebahagiaan sejati dimulai saat kita berhenti menjadi penyelamat bagi orang yang tidak ingin diselamatkan, dan mulai menjadi pahlawan bagi hidup kita sendiri." Elisa mematikan lampu, menutup matanya, dan tidur dengan sangat nyenyak. Ia tidak lagi memikul beban dunia di pundaknya. Ia hanya memikul dirinya sendiri, dan itu terasa sangat ringan. Tamat. 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 Tamat.